keadaan sehat, bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sama-sama. Mari silakan berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran tentang zat dan perubahannya, Ibu ingin mengingatkan kembali melakukan persepsi tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sebelumnya kemarin hari Senin kita sudah belajar tentang apa? Pengukuran. Apa yang kalian ukur? Air. Besaran apa dari air yang diukur? Volumenya. Menggunakan satuan apa? Mililiter. Selain air yang kalian ukur, selain volume air? Iya, menggunakan timbangan. Apa yang diukur dengan menggunakan timbangan? Batu. Apa yang diukur dari batu? Berat atau massa. Ya, massa batu menggunakan timbangan. Selain itu, apalagi yang sudah kalian ukur? Buku. Iya, mengukur denyut nadi. Bagaimana cara mengukur denyut nadi? Menggunakan tangan. Iya, menggunakan stopwatch. Kita hitung berapa jumlah denyut. Nanti baru jumlah denyut nadi kita bagi waktu, dapat kecepatan denyut. Ya. Nah, jadi kita sudah belajar tentang pengukuran. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu tentang zat dan perubahannya. Sebelum kita masuk ke materi ini, kemarin Ibu sudah melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi zat dan perubahannya. Untuk hari ini, kegiatan yang akan kita lakukan ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, ya. Baik, kita lihat tujuan pembelajarannya. Di sini tujuan pembelajarannya ada 2, ya, sesuai dengan yang sudah kita bahas bersama. Keterlibatan kalian dalam menentukan tujuan pembelajaran yang beberapa waktu lalu kita lakukan. Didapatlah ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi tolong diperhatikan tujuan pembelajarannya supaya kalian bisa memahami apa sih sebenarnya yang ingin kalian ketahui, apa sih sebenarnya yang ingin kalian pelajari dari materi hari ini, ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah mengembangkan kemampuan mandiri bernalar kritis. Nah, Ibu minta kalian bisa mengembangkan diri, bisa secara mandiri untuk mengerjakan aktivitas kegiatan kita hari ini. Kemudian bernalar kritis itu artinya kalian mampu untuk mengungkapkan pendapat kalian dalam menyelesaikan permasalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kalian kerjakan, selama proses pembelajaran kalian kerjakan. Kemudian dengan bernalar kritis tersebut kalian bisa mendeskripsikan itu artinya menggambarkan, ya, menggambarkan bagaimana perbedaan keadaan partikel zat padat, cair, dan gas sehingga memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang kedua, bagaimana kalian bisa mengembangkan sikap bekerja sama. Nah, kalian di sini Ibu minta selalu bekerja di dalam kelompok. Bagaimana sikap kerja sama kalian di dalam kelompok, di dalam diskusi untuk mengidentifikasi, untuk mengenali bagaimana
wujud zat dan model partikel zat yang akan kita bahas hari ini. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau memberikan sedikit pertanyaan, ya. Nah, ada pertanyaan pemantik namanya di sini. Pertanyaan pemantik ini untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang akan kita bahas, ya. Oke. Yang pertama pertanyaannya, apa yang membuat sifat zat padat berbeda dengan zat cair dan gas? Kira-kira apa jawabannya? Tahu kan zat padat itu apa? Belum tahu? Zat cair dalam kehidupan sehari-hari ada? Ada. Apa contohnya? Zat padat apa contohnya? Zat padat. Semen. Apa lagi? Besi. Apa lagi? Kayu. Apa lagi? Zat padat. Lilin. Lilin yang sebelum dibakar. Iya, padat ya bentuknya ya. Kalau zat cair? Air. Kalau gas? Angin. Gas? Apa lagi? Iya, balon. Balon isinya apa? Angin atau udara. Angin, udara itu termasuk gas. Berbeda nggak antara zat padat, cair, dan gas? Beda. Kira-kira apa sih yang membuat dia berbeda? Belum tahu? Oh, kalau padat tuh bentuknya tetap alipatun. Baca alipatun udah belajar ya di rumah? Yang lain udah belajar ya? Belum? Apa yang membuat zat padat itu berbeda dengan zat cair dan gas? Kalau dilihat dari wujudnya, beda nggak? Beda. Bedanya apa? Tadi bentuknya kalau padat tuh keras, kata alipatun. Tetap. Kalau zat cair misalnya air kita pindahkan berubah dengan wadahnya. Sesuai dengan wadahnya, kalau air kita masukkan dalam ember bentuknya seperti ember. Kalau kita masukkan di dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Artinya dia mengalami perubahan. Kalau gas berubah nggak? Sama dengan zat cair. Contohnya apa? Contohnya balon. Kalau balonnya bentuknya bulat, kita isi udara, kita isi gas, bentuknya juga bulat. Kalau misalnya balonnya bentuknya kotak juga. Sesuai juga dengan tempatnya, dengan wadahnya. Oke. Pertanyaan yang kedua, sebelum kita membahas ini berarti kalian sudah memahami sedikit, sudah tahu ya apa itu perbedaan antara sifat zat padat, cair maupun gas. Yang kedua, mengapa air bisa berubah menjadi es? Karena dia beku. Bekunya dimasukkan ke apa? Dimasukkan ke freezer. Kalau dimasukkan ke freezer tuh kenapa dia bisa beku? Apanya yang dingin? Suhunya. Iya, siapa yang jawab suhu tadi ya? Firman, terima kasih Firman udah ngasih tahu kawannya. Jadi dimasukkan ke dalam kulkas, ke dalam freezer, air bisa berubah wujud menjadi es karena suhunya rendah, ya. Jadi membeku. Yang ketiga, mengapa pada waktu pagi hari rumput di sekitar rumah basah? Ada embun. Embun itu dari mana asalnya? Apa yang membuat? Apa yang membuat? Awan. Suhu.
tadi pagi? Oke, ada yang tahu jawabannya? Karena zat ini akan mengalami perubahan ya, sama seperti es tadi. Tadi air berubah menjadi es, kita masukkan dia ke dalam freezer. Sekarang kalau misalnya pagi hari ada rumput, ada embun di rumput yang basah, berarti apa yang berubah? Zat apa yang berubah sehingga menjadi embun? Air. Gas. Gas menjadi Air. air, jadi embun. Ya, oke. Sebelum kita melanjutkan, tadi ada pelajaran otomatik yang Ibu sampaikan di sini. Jadi ada beberapa penilaian juga yang harus Ibu lakukan ya. Ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran. Jadi yang akan Ibu nilai adalah proses namanya assessment of learning. Artinya penilaian di dalam proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran akan Ibu nilai. Apa yang Ibu nilai? Tadi sudah disebutkan di dalam tujuan pembelajarannya. Yang Ibu nilai kerjasamanya. Kemudian yang akan Ibu nilai adalah nanti bagaimana cara kalian presentasi, bagaimana cara kalian bernalar kritis untuk menjawab soal-soal ataupun permasalahan yang terdapat di dalam LKPD. Ya, semuanya akan Ibu nilai walaupun kalian secara berkelompok, Ibu akan melakukan penilaian secara pribadi. Ya, kalian kerja dalam kelompok, tapi penilaiannya tetap secara pribadi. Oke, baik. Dalam berdua ini ada pemahaman bermakna yang ingin kita capai ya setelah belajar ini. Pemahaman bermaknanya dalam berdua ini kita membahas zat, kemudian perubahan wujud zat, membahas unsur, membahas senyawa serta campuran, serta pemisahan campuran secara sederhana. Nah, untuk pertemuan kali ini, pemahaman bermakna yang ingin dicapai, yang ingin kalian dapatkan, yang pemahaman bermakna yang kalian dapatkan setelah belajar materi ini adalah yang pertama, memahami perbedaan keadaan setiap partikel zat. Yang kedua, mengamati dan mengidentifikasi perubahan wujud zat. Jadi zat itu akan mengalami perubahan wujudnya. Baik. Untuk kegiatan pertama, ya, kalian sudah membentuk kelompok. Ya, sudah membentuk kelompok. Untuk kegiatan pertama ini, Ibu ingin kalian melakukan klasifikasi atau pengelompokan terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita. Tolong kalian kelompokkan benda-benda yang ada di sekitar. Apa yang kalian kelompokkan? Sifatnya. Ya, sifatnya tolong dikelompokkan. Yang memiliki sifat yang sama dikelompokkan jadi satu kelompok. Kemudian dari penampakannya kalian kelompokkan juga, atau dari kegunaannya. Oke, apa yang akan dikelompokkan? Silahkan diperhatikan di papan tulis atau di buku paket. Di buku paket boleh juga kalian lihat, ya. Ada di buku paket pengelompokan ini di halaman 46. Ya, berarti memang belajar ya. Silakan kalian kelompokkan secara berkelompok kira-kira benda-benda yang ada di sekitar kita ini yang ada di gambar, termasuk zat padatkah dia, cairkah atau gas. Ya, silakan dibuat di kertas, silakan berdiskusi. Ya, diskusikan mulai dari ini ya, mulai dari jam, kemudian biola, kemudian apa nih? Ya,
Air. Kenapa lilinnya tergolong dalam zat cair? Oh iya, lilinnya dinyalakan ya. Jadi dikelompokkan menjadi zat cair, gas, parfum, dan disemprotkan. Oke, sudah kelompoknya gas? Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya. Yang mana saja termasuk zat padat, cair, dan gas? Ini termasuk zat cair? Alasannya? Karena lilinnya dibaca. Sama ya dengan kelompok zat padat tadi ya, jawabannya ya. Ya. Mungkin yang kelompok zat cair ada perbedaan. Siapa yang jadi juru bicaranya? Cair, air, apa lagi? Minyak. Terus masih ada? Lilin. Lanjut. Hanya zat cair saja. Zat padat dan gas? Zat padat, jam dinding, wortel, ikan. Ya. Zat gas, semprotan. Semprotan, ya. Oke, berarti kalian sudah memahami di sini dengan memperhatikan beberapa macam benda yang ada di sekitar. Kalian sudah bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan yang mana yang termasuk zat padat, cair maupun gas. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan mendiskusikan lebih lanjut tentang wujud dari zat tersebut, zat padat, cair maupun gas. Oke, Ibu akan membagikan lembaran kegiatan siswa. Ya, Ibu akan membagikan lembar kegiatan siswa yang pertama. Kita hari ini ada 2 lembar kegiatan yang akan kita selesaikan. Untuk lembar yang pertama ini kita akan mendiskusikan tentang wujud zat. Ya, tolong ditulis nama kelompok di atasnya, kelompok zat padat, cair ataupun gas. Oke, untuk alat dan bahan, kalian bisa perhatikan. Di sini Ibu punya balon, kemudian Ibu punya kayu. Ya, ini berkaitan barang-barang yang Ibu simpan di atas meja ini berkaitan dengan bahan yang akan kalian gunakan untuk menyelidiki LKPD pertama. Oke, amin. Silakan kalian diskusikan sesuai dengan LKPD-nya. Yang kalian amati adalah sifat dari bentuknya. Apakah dia bentuknya dapat berubah atau tidak? Ya, manakah materi-materi yang termasuk benda padat, cair maupun gas yang ada di depan ini yang mengalami perubahan bentuk? Apakah bentuknya berubah atau tidak? Jika berubah, zat mana yang mengalami perubahan? Oke, silakan diamati. Ini apa nih? Kayu. Kayu adalah zat padat. Oke. Ini gas. Gas
kawannya sedikit. Berubah nggak tadi bentuknya? Berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi segitiga. Kenapa dia segitiga? Kenapa dia segitiga? Karena apa? Alifatun mungkin bisa menjelaskan. Akhirnya berubah mengikuti bentuk wadah atau tempatnya. Silakan diamati lagi. Untuk gas kira-kira berubah nggak? Berubah. Bagaimana bisa melihat gasnya bisa berubah? Dari balonnya. Kalau balonnya kita biarkan beberapa hari, kempes. Kemana isinya? Keluar. Kalau padat? Oke. Kalian sudah melihat dari benda yang ada di sekitar. Silakan kalian isi LKPD-nya. Manakah materi yang ada di papan ini, di depan ini, zat yang ada di depan ini yang mengalami perubahan bentuk? Silakan ditulis di dalam lembar kegiatannya. Yang pertama dijawab ya. Pertanyaan pertama dijawab, pertanyaan kedua juga dijawab. Ya, silakan dijawab untuk yang soal pertama. Manakah materi-materi atau zat-zat yang ada di depan tadi, balonnya udah ibu simpan ke belakang, yang termasuk zat padat, cair maupun gas? Sudah? Sudah dituliskan jawabannya di nomor 1? Kalau sudah kalian jawab, kalian tulis di nomor 1 jawabannya. Langsung diskusikan ke yang nomor 2-nya. Menurut kalian, manakah yang dapat berubah bentuk dan mana yang tidak berubah bentuknya? Ya, silakan dijawab. Manakah dari zat-zat yang ada di depan tadi yang sudah kalian uji, zat apa saja yang mengalami perubahan bentuk? Kelompoknya cair udah sampai di ini loh, udah ngambil membuat kesimpulan. Ayo, ayo kelompok yang lain termotivasi. Kelompok padat dan gas agak dipercepat penyelesaian LKPD-nya. Nanti habis ini kita akan membuat lagi partikel zat. Firman sudah selesai, Firman? Kelompok zat cair sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, nanti ini akan jadi bahan presentasi. Karena kita akan buat lagi satu kegiatan, ya. Kalau sudah selesai, dipegang dulu di kelompoknya masing-masing. Kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya.
Tak bisa. Cair? Bisa. Gas? Bisa. Jadi kalau kita tekan, dia bisa berubah ya bentuknya ya tadi ya. Nah, kalau dia padat itu kalau ditekan tidak berubah. Dia cair bisa berubah sesuai dengan wadahnya. Zat gas juga bisa berubah kalau kita tekan. Berarti dia mengalami perubahan bentuk, perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk. Oke, baik, makasih ya. Oke, kalau sudah selesai kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan untuk mengamati partikel zat. Tahu nggak kalian apa itu partikel? Ada yang tahu? Atau sebelumnya pernah membaca buku paketnya di rumah? Partikel zat. Ada zat, ada partikel. Ada yang bisa mengartikan, bantu ibu sebelum ibu menjelaskan materi tentang partikel? Kesimpulannya yang sudah kita lakukan tadi, zat itu adalah benda. Benda ya, benda. Tadi kita sudah mengelompokkan benda ini memiliki massa dan menempati ruang. Ini yang disebut dengan zat. Zat itu adalah benda. Benda itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sekarang kita akan bahas nih partikel. Tadi yang pertama tadi sudah kita bahas tentang zat itu ada 3 macam. Zat padat, gas. Kita juga sudah mengamati zat padat, cair dan gas ada yang berubah bentuk, ada yang tidak melalui LKPD yang pertama. Sekarang LKPD yang kedua, kita akan membahas tentang partikel. Partikel. Jadi partikel itu, ulangi panasnya. Partikel adalah bagian terkecil yang ada di dalam materi. Bagian terkecil yang ada atau menyusun suatu materi atau zat. Jadi bagian terkecil penyusun suatu zat itu namanya partikel. Benda padat, misalnya balok kayu ini, mengapa dia bisa keras? Mengapa dia tidak bisa berubah bentuknya? Mengapa kalau ditekan dia tidak bisa ditekan? Karena apa? Karena padat. Karena padat, karena keras. Mengapa dia bisa keras? Rapat. Apanya yang rapat? Benar. Apanya yang rapat? Partikelnya rapat. Ya, partikelnya rapat. Jadi kita akan sulit sekali untuk menguraikan benda padat. Kalau kita tekan, kalau dia rapat, susah kan untuk dipisahkan? Ya, kayak sapu lidi. Sapu lidi kalau mau kita patahkan, kalau dia banyak, susunannya rapat, bisa nggak dipatahkan? Bisa. Tapi kalau sapu lidinya satu, bisa dipatahkan. Nah, ini ada kaitannya dengan partikel ya. Oke, kita akan bahas tentang partikel. Partikel itu tadi kan penyusun suatu materi atau zat. Mengapa zat padat itu keras? Mengapa zat padat tidak bisa ditekan? Mengapa zat padat tidak bisa berubah bentuk? Karena tadi susunan materi partikelnya sangat rapat. Berarti kalau air logikanya susunan partikelnya bagaimana? Agak jauh, sehingga dia masih bisa mengalami perubahan bentuk. Iya, kita pindahkan ke gelas bentuknya seperti gelas. Kalau kita pindahkan ke dalam gelas ukur bentuknya seperti gelas ukur. Jadi
Gas ya. Gas itu sifatnya mudah. Gas itu mudah apa lagi? Selain mudah habis, mudah hilang, mudah apa? Kalau kita pakai parfum nih, pakai parfum, semprot parfum, begitu masuk dalam ruangan, itu bisa cium nggak? Bisa. Bisa. Mengapa bisa mencium bau parfum? Baunya menyebar. Baunya menyebar. Partikelnya berarti kalau dia bisa menyebar, susunannya sangat berjauhan. Kalau dibandingkan dengan air, lebih berjauhan partikel yang mana? Gas. Ya, iya contohnya parfum tadi. Oke, baik, kita akan melakukan bagaimana sih susunan partikel penyusun suatu zat. Nah, di sini ada LKPD 2. Ibu minta setiap kelompok memperagakan, mensimulasikan bagaimana susunan partikel zat padat, cair maupun gas. Oke, sekarang ibu minta kelompok zat padat. Yang cewek semua aja ya, atau yang cowok semua? Enggak boleh. Ibu minta yang cewek atau yang cowok. Kelompok zat padat maunya yang cowok apa yang cewek? Yang memperagakan. Oh, cowoknya kurang. Iya, ada sampai 6. Oke, yang cewek kelompok zat padat maju. Kelompok zat cair. Zat cair ini cowok semua. Kelompok zat cair silakan maju. 6 orang. Ya, silakan maju. 6 orang. Bawa aja ininya nggak apa-apa. Lembar kegiatannya dibawa aja. Kelompok zat gas silakan maju. 3 baris berdiri sangat rapat. 3. Oke, baik. Kita akan simulasi. Sekarang zat padat tolong diperhatikan. Zat padat nempel satu sama lain. Bisa bergerak nggak? Nggak bisa bergerak. Kenapa nggak bisa bergerak? Karena partikelnya saling berdekatan satu sama lain. Coba geser ke kanan satu langkah. Yang lain harus ikut, harus nempel. Susah ya? Susah. Sekarang zat cair. Zat cair bisa nggak bergerak? Sekarang berpegangan tangan. Oke, sekarang bergerak ke kiri satu langkah. Maju satu langkah. Bisa bergerak? Nggak bisa. Kalau yang gas sangat berjauhan. Bisa nggak, memungkinkan nggak untuk bergerak? Oke, silakan bergerak. Karena kalian tidak terikat satu sama lain, geraknya menjadi gimana? Terserah. Berarti kalau terserah itu geraknya jadi apa aja? Iya, silakan lakukan gerakan apa aja. Mudah nggak melakukan gerakannya? Kenapa bisa mudah? Karena partikelnya Berjauhan. Iya, karena partikelnya berjauhan. Sampai di sini paham? Yang tidak bersimulasi paham? Budianto? Budianto paham nih gerakan partikelnya? Oke, silakan duduk ke tempat ini. Ada tugas yang harus kalian kerjakan setelah simulasi. Ya, silakan dijawab. Ada pertanyaan. Apakah kalian dapat menghubungkan keadaan partikel zat padat dengan sifat zat padat yang sulit untuk berubah bentuk dan tidak bisa ditekan? Jadi tolong dituliskan jawabannya di
bisa semua. Ya. Kelompok zat cair bisa paham? Ya, silakan dijawab. Di sini ada zat gas, zat cair, zat padat. Untuk zat padat silakan dijawab. Mengapa zat padat itu sulit berubah bentuk dan tidak bisa ditekan? Kaitkan dengan simulasi yang sudah kalian lakukan. Bagaimana ikatan antara partikel penyusun zat padat? Tulis jawabannya di bawah. Ya, kemudian untuk zat cair, ini tolong dijawab juga. Tadi kan sudah simulasi bagaimana pergerakan dari partikel zat cair. Nah, jawab pertanyaannya, bagaimana keadaan dari simulasi yang sudah dilakukan itu menunjukkan partikel-partikel zat cair memiliki jarak, bisa berubah bentuk dan sesuai dengan wadahnya. Kaitkan jawabannya dengan partikelnya. Yang gas juga sama, pergerakan juga. Hargai kawannya, hargai pendapat temannya. Sampah. Ingat, kesepakatan kelas kita jaga kebersihan. Jadi tolong ya, kebersihan tetap harus dijaga. Dan setelah ini kita akan membuat model partikel zat. Ibu minta tolong sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Setelah
bagaimana model partikel zat. Dari kegiatan yang kalian sudah lakukan, Ibu meminta kalian untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Sudah siap? Baik, kelompok zat cair sudah siap? Ya, kelompok zat gas sudah siap? Oke, baik. Silakan yang pertama Ibu minta kepada kelompok zat padat untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berpadat kami akan menyampaikan hasil presentasi kami. Kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan 1. Manakah materi di atas yang termasuk zat padat, zat cair, dan zat gas? Padat, balok, kayu. Balok kayu tidak berubah. Gas, balon berubah sesuai balon dan ruangan. Cair, air sesuai wadah yang berubah. 2. Menurut kalian, manakah yang dapat berubah bentuk dan mana yang tidak? Yang berubah, gas berubah sesuai ruangan dan balon yang digunakan. Air berubah sesuai wadah yang digunakan. Tidak berubah, balok kayu karena dia padat. D. Kesimpulan, padat tidak berubah karena balok kayu tidak berubah, gas berubah sesuai ruang dan balon yang digunakan. Cair berubah sesuai wadah yang digunakan. Zat padat karena partikelnya sangat menempel. Zat cair karena partikelnya sedikit berjauhan. Gas karena partikelnya berjauhan atau tidak beraturan. Setelah melakukan kegiatan pada LKPD 1 dan LKPD 2 di atas, buatlah kesimpulan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan dengan melengkapi format tabel berikut untuk kemudian dipresentasikan di depan kelasmu. Wujud materi, padat, sifat-sifat, bentuknya tetap. Alasan penjelasan berdasarkan keadaan partikel. Partikelnya sangat teratur dan mempunyai ikatan yang sangat kuat antara satu partikel satu dan lainnya. Tidak dapat ditekan. Partikelnya sangat rapat, tidak ada jarak sama sekali sehingga tidak dapat ditekan. Cair, bentuknya berubah sesuai wadahnya. Karena partikel cair tidak padat dan kaku sehingga dapat menyesuaikan. Menempati ruang, karena berbentuk berubah sesuai wadah, maka berbeda. Cair akan bergerak menempati ruang kosong secara sendirinya. Gas menekan ke segala arah karena bentuk yang tidak padat dan tidak ada bentuk sehingga dapat menekan ke segala arah. Menempati ruang karena bentuknya yang tidak ada, maka gas terdapat di mana-mana dan menempati semua ruang. Zat padat, dia sangat berdekatan atau berdempetan dan tidak bisa ditekan. Zat cair, dia sedikit berjarak dan bisa ditekan dan mereka dapat menyesuaikan tempat yang telah ditentukan. Zat gas, dia sangat berjauhan dan tempatnya tidak beraturan, jadi mereka bisa menyebar ke tempat yang telah disesuaikan. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Terima kasih. Berikan tepuk tangan aplausnya. Perkenalkan, nama saya Usman Jaya. Saya dari zat cair. Saya akan menjawab dari lembar kerja peserta didik LKPD. A. Alat dan bahan: balon kayu, gelas ukur dan beberapa wadah kosong. B. Prosedur kerja: 1. Diskusikan secara berkelompok apakah benda-benda tersebut memiliki sifat dapat berubah bentuk. 2. Secara diskusi berkelompok, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Keterampilan berrelasi. 3. Berpresentasikan hasil jawaban kelompokmu melalui presentasi kelas. C.
Pertanyaan 1. Manakah materi di atas yang termasuk zat padat, zat cair, dan zat gas? Jawab. Balok, kayu, gelas, ukur, air, balon. 2. Menurut kalian manakah yang dapat berubah bentuk dan mana yang tidak? Air dapat berubah mengikuti wadahnya. Balon dapat berubah mengikuti bentuknya. Kayu tidak dapat berubah. D. Kesimpulan. Air adalah zat cair. Ketika air dituang ke gelas yang berbentuk segitiga, air akan mengikuti bentuknya. Balon adalah zat gas. Ketika balon berbentuk bulat, balon diisi gas, maka balon tersebut akan mengikuti bentuk balonnya. Balok kayu adalah zat padat. Ketika balok kayu berbentuk panjang, balok kayu tersebut tetap panjang dan tidak bisa berubah. Kalian dan teman-teman kalian akan menjadi model partikel dalam zat padat, cair, dan gas. 1. Zat padat tidak dapat ditekan dikarenakan partikel-partikelnya sangat tidak ada jarak sama sekali sehingga tidak dapat ditekan. Zat cair dapat ditekan dikarenakan partikel-partikelnya berjarak tidak rapat. Zat gas dapat ditekan partikel-partikelnya berjauhan dan tidak berdekatan. Setelah melakukan kegiatan pada LKPD 1 dan LKPD 2, di atas buatlah kesimpulan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan dengan melengkapi format tabel berikut untuk kemudian dipresentasikan di depan kelasmu. Wujud materi, padat, sifat-sifat, bentuknya tetap, alasan atau penjelasan berdasarkan keadaan partikelnya sangat teratur dan mempunyai ikatan yang sangat kuat antara satu partikel dan lainnya, tidak dapat ditekan. Partikel sangat rapat, tidak ada jarak sama sekali sehingga tidak dapat ditekan. Cair, bentuknya berubah sesuai wadahnya. Partikelnya saling berdekatan dan ada jaraknya sehingga dapat ditekan. Zat cair dapat ditekan. Partikelnya berjarak dan ada jaraknya sehingga dapat ditekan atau diraba. Gas, bentuknya mengikuti sesuai bentuknya. Partikelnya sangat berjauhan dan mempunyai jarak yang tertentu antara satu dan lainnya. Zat gas dapat ditekan. Partikelnya sangat berjauhan dan ada yang tidak beraturan. Ini adalah zat padat. Zat padat tidak dapat ditekan dikarenakan terlalu padat. Zat cair dapat ditekan. Jaraknya bagaimana? Karena partikelnya jaraknya jauh. Iya. Zat gas dapat ditekan karena jarak partikelnya sangat jauh. Bisa bergerak dengan bebas. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu bertemu tentang wujud zat dan model partikel. Pertanyaan, manakah materi di atas yang termasuk zat padat, zat cair, dan zat gas? Jawaban, kayu termasuk zat padat, balon termasuk zat gas, gelas ukur termasuk zat padat yang bisa berubah sesuai gelas ukur yang digunakan. 2. Menurut kalian manakah dapat berubah bentuk dan mana yang tidak? Jawaban, gelas ukur yang berbeda bentuk, balon tidak bisa berubah sesuai bentuk balonnya. Kesimpulan, benda padat tidak bisa berubah menjadi benda cair ataupun benda gas. Air bisa berubah bentuk jika wadahnya berbeda bentuk. Balon bisa berubah bentuk dengan cara menekannya. LKPD model partikel zat padat, cair, dan gas. Apakah kalian dapat menghubungkan keadaan partikel dalam zat padat dengan sifat zat padat yang sulit berubah bentuk dan tidak bisa ditekan? Karena partikel dalam zat padat sangat rapat dan terikat erat satu sama lain, maka sulit untuk mengubah bentuk zat padat tersebut.
Partikel dalam zat cair memudahkan kita bergerak karena partikelnya lebih terbuka, tetapi tidak leluasa bergerak seperti gas. 3. Sekarang kalian dapat memberikan alasan mengapa gas paling mudah ditekan. Gas lebih mudah bergerak karena jaraknya yang lumayan jauh. Partikel gas sangat tidak beraturan sehingga partikel gas mudah bergerak bebas. Setelah melakukan kegiatan pada LKPD 1 dan LKPD 2 di atas, buatlah kesimpulan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan dengan melengkapi format tabel berikut untuk kemudian dipresentasikan di depan kelasmu. Wujud materi pada sifat-sifat bentuk tetap tidak dapat ditekan. Partikel-partikel sangat teratur dan mempunyai keikatan yang sangat kuat antara satu partikel dan lainnya. Partikel-partikel ini sangat rapat, tidak ada jarak sama sekali sehingga tidak dapat ditekan. Cair. Bentuknya berubah sesuai wadahnya karena partikel cair tidak padat dan kaku sehingga mendapatkan menyesuaikan menempati ruang. Karena sesuai wadah maka bercair akan bergerak menempati ruang secara sendirinya. Gas menekan ke segala arah. Karena bentuk yang tidak padat dan ada bentuk sehingga menekan dari segala arah menempati ruang. Karena bentuknya yang tidak ada, maka gas terdapat di mana-mana dan menempati semua ruang. Oke, saya akan menjelaskan hasil partikel yang telah kami dan kelompok kami buat. Di sini ada partikel padat, yaitu partikel yang tidak ada jarak sedikit pun hingga susah untuk bergerak. Partikel cair. Cair masih ada sedikit ronggangan agar masih bisa untuk bergerak, tapi tidak begitu leluasa. Gas. Partikel gas ini sangat tidak beraturan sehingga bisa bergerak dengan leluasa. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang perubahan zat. Ya, kalau hari ini kita sudah belajar tentang wujud zat, kemudian kita sudah belajar tentang partikel zat. Untuk selanjutnya, kalian bisa baca di rumah bukunya. Kita akan belajar tentang perubahan dari wujud zat. Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga sehat selalu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.